Pokoknya dulu kalau ada laki-laki yang beragama Islam mau mendekat, wah nggak mau nih. Anti seganteng apapun ya, ganteng apapun gitu. Yang paling ganteng siapa? Coba sebut. Nabi Yusuf. Ya pokoknya nggak akan mau kalau nggak satu agama gitu ya. Nah terus sampai di Jakarta terus perjalanan di Jakarta dari yang bener-bener cuman makan nasi pakai kecap, terus dari akhirnya bisa jadi manajer artis dan segala macam itu udah dilalui ya, tapi kok kayak merasa kurang terus gitu loh, merasa kosong terus, merasa nggak bahagia terus gitu. Terus sepanjang perjalanan itu sampai ke psikolog, terus sampai teman saya ada kakak di sana juga pernah nemenin saya waktu lagi galau-galaunya, ke mana kak? Ke hipnoterapi ya, berapa puluh juta? Ya pokoknya dulu zaman-zaman galau banget ya, ke hipnoterapi, terus kemana aja pokoknya tahu deh pokoknya. Angel dulu banyak yang bilang, aduh seharusnya lu bersyukur Jel, seharusnya lu bersyukur, nggak banyak yang kayak lo, nggak banyak yang kayak lo. Tapi aku tidak pernah bersyukur, selalu aku merasa kurang. Enggak, gue nggak kayak gini, gue pengen kayak gini. Dan sampai akhirnya aku ikut satu workshop pengembangan diri waktu itu sama temanku juga, kakak di sana. Waktu di workshop pengembangan itu akhirnya aku menjadi seorang agnostik. Waktu itu di workshop pengembangan diri itu memang kayak di brainwash ya, kalau misalnya agama ya cuma mekanisme gitu sebenarnya, yang perlu adalah cinta kasih ke orang. Jadi belum tentu agama kita yang paling benar juga. Terus saya mikir, iya juga ya, kalau Kristen bilang dia masuk surga, loh apa kabar agama lain ya yang berbuat baik, masa nggak masuk surga? Terus kalau Islam doang yang bilang masuk surga, apa kabar agama lain ya, masa orang baik nggak masuk surga, yang kayak gitu-gitu loh, pemikiran kayak gitu ya. Akhirnya oh ya udah, aku percaya Tuhan pencipta alam semesta, tapi aku nggak percaya agama itu cuma buatan manusia. Akhirnya aku 1,5 tahun tuh agnostik. Nah ketika agnostik itu pun ternyata banyak banget hal-hal yang menjadi pertanyaan aku waktu agnostik itu. Setiap hari aku buka YouTube tentang mualaf, terus setiap hari aku buka YouTube juga tentang yang Islam ke Kristen, setiap hari aku buka YouTube tentang mati suri, surga neraka itu ada nggak ya, yang kayak gitu-gitu. Akhirnya aku mencari tahu, tapi waktu itu aku menjauh sama orang yang Islam, sama orang yang Kristen, karena yang Kristen bilang begini, yang Islam bilang begini gitu. Terus akhirnya aku kayaknya memang Allah yang mengirimkan aku, namanya ada sahabat aku namanya Vivi, dia tinggal di Bali tapi dia agama Buddha. Entah kenapa pada waktu aku bener-bener pengen mencari kebenaran, si Vivi ini tinggal di Jakarta gitu loh. Si Vivi ini tiba-tiba tinggal di Jakarta, terus dia bilang kalau kamu mau sholat aja, kalau kamu mau ke gereja aku temenin, dia bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya aku mulai belajar sholat tuh ada dari asisten rumah tangga namanya Mbak Kur ya. Aku belajar sholat waktu itu, tapi bacaannya belum tahu, cuman gerakannya udah hafal, rakaatnya hafal, tapi aku kayak berdoa aja ke Allah gitu, ngomong sendiri gitu ke Allah. Terus kok aku nyaman ya, kok aku ngerasa bener-bener gimana ya, bener-bener ngerasa aduh terima kasih banget, maksudnya benar-benar bersyukur sekali sama hidupku ketika aku sholat itu kan. Terus tapi karena memang pola pikirku dulu, nggak mungkin lah aku nggak mau masuk Islam, karena dulu aku ngerasa Islam itu teroris, aku ngerasa Islam itu dulu aduh pokoknya buruk banget lah aku ngerasa Islam itu ya. Jadi waktu aku ngerasa nyaman sholat, aku denial, nggak mau apa kata orang, nanti apa kata mamaku, apa kata adikku, apa kata ini, banyak banget lah pemikiran kayak gitu. Terus akhirnya aku ke gereja tapi kok nggak tenang ya. Terus aku ikut doa pelepasan, aduh pokoknya aku semua ikutin dulu, ibaratnya aku mencari ketenangan gitu, tapi nggak ada aku merasa setenang aku sholat. Terus si Vivi ini kan orang Bali, akhirnya ngajak aku ke Bali. Dia kan agama Buddha. Terus aku nginep di tempat keluarganya ngajarin aku Buddha.
Nah, ngajarin aku Buddha, oh oke, sampai berdiskusi juga kan, berdiskusi juga kepada keluarga Vivi, apakah Buddha itu percaya kepada Allah? Iya, mereka percaya, tapi mereka percaya juga kalau Siddhartha Gautama itu pencipta alam semesta gitu. Oke, terus kenapa kenapa ya ada persembahan gitu? Kenapa setiap hari Kamis menyembah nenek moyang itu? Pokoknya aku tanya terus, aku gali terus aku gali. Oh oke. Terus akhirnya mereka membawa aku ke Ubud, ke Sebatu. Dia bilang, Angel kalau mau belajar Hindu sini tante ajarin. Katanya kita ke Ubud, kita ke Sebatu. Oke tante. Nah kalau kamu mau tahu sembahyang Hindu itu gimana? Akhirnya oh ternyata sembahyang Hindu itu sama kayak kita berwudu juga, jadi harus ada air, terus melukat. Aku pernah melakukan melukat juga di Sebatu, terus ke pura menyembah dong, menyembah patung. Aku tanya ini apa? Oh ini patung ini apa, Dewa Brahmana. Oh oke. Terus aku dikasih beras ini lambang kemakmuran dan segala macam lah gitu loh. Akhirnya setelah aku mempelajari itu, akhirnya aku menyadari ya, oh iya ya, satu-satunya agama yang langsung ke Allah, lam yalid wa lam yulad, itu hanya Islam gitu, hanya Islam. Terus hanya Islam. Dan setelah itu aku mencari tahu nih, aku buka-buka Instagram pengajian tuh gimana ya, ngaji itu apa sih gitu. Terus aku buka Instagram, oh ada pengajian di Masjid Pondok Indah. Akhirnya aku datang ke Masjid Pondok Indah. Aku nggak tahu ustadz siapapun itu kan. Terus akhirnya ternyata ustadz di situ Ustadz Abi Maki. Nah ada satu pertanyaan yang memang mengganjal di hatiku yang pengen aku tanyain karena semua Google tidak bisa menjawab pertanyaan aku gitu loh. Akhirnya ya udah deh aku nanya ke ustadz ini. Aku kira tuh bakal dimarahin kan, karena aku pernah nanya ke pendeta tentang pendeta apa sih Trinitas gitu, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus gitu kan. Terus pendeta kenapa ulangan 14 ayat 8 tidak boleh makan babi, tapi kita kenapa makan babi? Ya kata pendeta, Angel agama itu hal-hal di luar logika. Mungkin Angel terlalu logika banget dan segala macam. Nah aku kira nih ustadz ini bakal jawab seperti itu juga gitu kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, daripada aku penasaran, aku datangin ustadznya. Ustadz, saya mau bertanya, aku bilang, ini dia selesai ceramah kan. Ustadz, kenapa cuma ada satu nabi yang masih hidup sampai sekarang? Tahu nggak siapa nabi yang masih hidup sampai sekarang? Kenapa cuma satu nabi yang masih hidup sampai sekarang? Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Aku bilang. Terus Ustadz, kenapa nanti yang bisa membunuh Dajjal itu Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad? Aku bilang. Terus yang aku kira Ustadz itu gimana, ternyata dia bisa menjawab dengan gimana ya, membuat aku ngerasa wow, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah gitu. Maksudnya wow, Islam itu ternyata begini ya gitu loh. Nah pertemuan aku dengan Ustadz Abi Maki adalah turning point aku semakin aku mendalami Islam. Ketika aku ketemu Ustadz Abi Maki, aku bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen banget ketemu Ustadz itu lagi, tapi berdua, nggak mau di masjid, karena Angel mau nanya banyak hal ya Allah. Percaya atau enggak, besoknya ada teman aku yang nelfon aku, dan dia mau kenalin aku ke Ustadz Yusuf Mansur. Aku bilang, aku pengennya Ustadz Abi Maki. Aku bilang, oh iya kebetulan Ustadz Abi Maki itu di rumah sepupuku besok. Aku datang ke Depok ya. Aku tinggal di Tanah Abang, aku datang ke Depok. Kenapa? Kenapa? Oh iya, iya, sesama Tanah Abang ya Bu ya. Terus akhirnya alhamdulillahnya di sana aku bisa ngobrol sama Ustadz Abi Maki 2,5 jam. Dan Masya Allah tabarakallah, dari sana aku banyak banget mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidupku ya. Yang pertama tadi tentang pertemuan dengan Ustadz Abi Maki, akhirnya dikabulkan Allah. Aku bisa bener-bener itu di rumah sepupunya teman aku itu ngobrol gitu. Terus yang kedua, aku tuh sholat di Masjid Kubah Mas, aku ingat banget. Terus aku belum punya mukena kan waktu itu karena aku belum mualaf. Terus aku ngeliat, ih bagus banget ya mukenanya ya Allah. Aku dalam hati doang gitu. Terus besoknya aku tuh kalau ngomongin soal keajaiban Allah tuh aku nggak bisa nahan rasa haruku sama Allah ya.
Besoknya aku ketemu orang yang aku nggak kenal, ngasih mukena yang sama persis dengan yang aku lihat di Masjid Kubah Mas itu gitu loh. Terus waktu itu aku pernah kajian juga pagi-pagi. Ini aku juga belum mualaf ya. Pernah kajian pagi-pagi belum mualaf. Terus aku tuh suka minum kopi kan. Terus aku bilang, ya Allah ngantuk banget, coba ya ada kopi ya Allah, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba entah kenapa jarang banget di kajian ada kopi susu kekinian gitu yang aku suka. Terus tiba-tiba nggak sampai 1 menit tiba-tiba kok ada yang ngasih kopi di depan aku gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dan setelah itu aku bersyahadat di hari Jumat 11 Mei 2018. Nah setelah itu banyak hal ya, ujian-ujian yang aku hadapi banyak. Terus 2 minggu setelah aku mualaf, kan itu masuk bulan puasa ya tahun lalu ya, 2 minggu setelah aku mualaf, aku nanya lagi nih sama Allah, ya Allah, Angel tuh lebaran di mana ya? Karena kan aku sendiri ya di Jakarta ya. Angel lebaran di mana ya Allah ya? Bingung gitu kan. Ternyata kalau lebaran itu ada sholat Id sama keluarga gitu kan. Bingung lebaran sholat itu sama siapa ya? Terus besoknya aku kajian lagi nih, ketemu orang yang nggak dikenal lagi. Tiba-tiba dia bilang gini, Angel, saya itu 5 hari lagi ke Mekah umroh. Sampai lebaran di sana, kamu ikut saya ya? Dia bilang, nggak mungkin Bu, KTP saya masih Kristen, doain aja ya, nanti pasti saya umroh Bu, doain aja ya saya dapat rezeki. Aku bilang, udah kamu nggak usah khawatir, paspornya sini kasih ke ibu, dia bilang gitu. Terus aku bilang kayaknya nggak mungkin, karena logika aku tuh nggak mungkin bisa keluar dalam waktu kurang dari 5 hari, karena 5 hari lagi dia berangkat kan. Terus ya udah pokoknya kita berikhtiar katanya. Ya udah sampai aku pulang dari sana. Terus aku gini, kata Ibu Ayu, lebaran di sana. Masa sih Allah jawab pertanyaan aku, masa sih aku lebaran di Mekah? Itu kayak gitu, kayak tapi nggak mungkin, logika aku tuh selalu begini gitu, nggak mungkin. Terus ya itulah ya, tidak ada yang tidak mungkin buat Allah ya, tidak ada yang tidak mungkin. 2 hari kemudian saya ditelepon travelnya, dibilang visa saya udah keluar. Dan akhirnya Masya Allah, tabarakallah. Di situ saya bingung kan, antara bingung karena nggak punya hijab, nggak punya baju panjang. Tiba-tiba ada teman saya nih telepon, di mana saya mau kirim 1 koper baju hijab. Dia bilang gitu, saya baru beli. Wah, pokoknya intinya saya ke Mekah cuman bawa badan. Dan Masya Allah, tabarakallahnya yang dikasih Allah melebihi itu ya. Makanya mungkin ketika bener banget yang di Al-Quran, ketika kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambahkan kepadamu. Ketika aku mau ke Nabawi, tiketku salah input, jadi aku gratis dapat dari ekonomi ke bisnis kelas gitu. Jadi aku naik bisnis kelas ke Nabawi, sampai Ibu Ayu aja itu nangis karena kan dia juga ekonomi kan. Dia nangis, ya Allah kok bisa ya gitu. Aku juga nggak nyangka. Dan sampai detik ini hal-hal yang penuh keajaiban tuh terus berjalan di hidup aku gitu loh. Misalnya baru-baru ini aku pengen banget ke Jepang gitu ya, pengen banget lihat sakura gitu loh, pengen banget. Cuman ternyata setelah dicek harga tiket pesawat sakura ke Jepang tuh mahal banget ya. Terus penginapan juga full, sering banget full di sana. Tapi itulah ya, terus akhirnya ya udah deh nggak usah ke Jepang. Akhirnya aku dapat tiket murah ke Australia. Jadi waktu itu ya udah deh mungkin ke Australia aja. Dan aku tuh bersyukur banget bisa ke Australia waktu itu. Aku belum pernah ke Australia, aku beli tiket murah ke Australia aja. Dan Masya Allah, tabarakullahnya lagi, Allah tuh baik banget. Di Australia banyak banget keajaiban terjadi, karena sebenarnya di Australia aku tahu teman aku cuma 1, dan itu non-muslim. Tapi ternyata entah kenapa Allah menggerakkan hatinya untuk mengenalkan aku ke muslim di sana. Dia bilang gini, Angel, kamu beda banget ya sekarang setelah muslim. Sebenarnya apa sih yang kamu pelajari di muslim? Jadi aku share ke dia gitu tentang kebaikan Allah dalam hidupku, tentang ajaran Islam yang sangat-sangat sempurna buat aku gitu. Terus dia bilang, oh iya saya ada teman muslim di sini 1 orang. Dia bilang, coba ya saya kenalkan ke dia. Akhirnya dari 1 orang temennya, aku bisa menghadiri 3 kajian di sana. Dan Masya Allah, tabarakallah, akhirnya di 3 kajian tuh aku sharing. Dan itu aku nggak pernah menyangka gitu ya, aku bisa sharing
di sana gitu, aku nggak pernah menyangka sama sekali gitu. Nah, dan aku bersyukur itu satu keajaiban. Yang kedua, aku bawa misalnya X dolar, misalnya $100 lah aku bawa ke Australia. Terus aku berusaha mengamalkan setiap hari di sana sedekah, pokoknya traktir sedekah. Percaya atau enggak, yang aku bawa pulang sama persis, bahkan lebih ke Indonesia, tidak berkurang sama sekali gitu loh. Terus ketika aku bersyukur sekali sama Allah, ya Allah terima kasih banyak ya Allah, akhirnya aku bisa ke Australia, aku bisa ketemu sesama muslim di sana dan segala macam. Percaya atau enggak, aku dapat tiket pulang pergi gratis ke Jepang lihat sakura beserta penginapannya. Masya Allah, tak berakallah. Dan buku ini juga penuh keajaiban buat aku, teman-teman ya. Buku ini penuh keajaiban. Siapalah aku bukan penulis, aku bukan intinya aku nggak pernah kebayang, tapi yang pasti karena banyak orang yang selalu menanya sama aku gimana sharingnya, aku selalu bilang coba tolong lihat di Instagram. Tapi lama-lama aku ngerasa gimana ya caranya untuk mengakomodir, karena banyak banget yang WhatsApp, banyak banget yang telepon tuh kayaknya pengen langsung dengernya. Aduh, tiba-tiba aku iseng aja di Instagram, aduh gimana ya caranya ya, apa aku buat buku aja ya, banyak yang bilang juga buat buku aja tuh supaya detail gimana. Terus ada yang DM, dia mau buat buku aku, dia bilang oh ya udah oke, buat buku. Nah kalau buku itu biasanya kan ada gambar-gambarnya. Nah itu namanya layout. Nah karena ini kan biaya aku sendiri kan, buku ini biaya aku sendiri, jadi aku terpaksa harus cari tukang layout sendiri, urus ISBN sendiri. ISBN itu adalah barcode di belakang buku ya. Terus cari cover sendiri. Nah aku suka banget sama buku judulnya Hidup Penuh Makna. Layoutnya ada di sana, bagus banget. Dan ternyata aku baru tahu setiap orang layout itu biasanya nggak dicantumkan namanya di buku gitu loh, nggak dicantumkan. Jadi aku aduh pengen deh layoutnya kayak gini. Terus aku cari-cari lah tukang layout yang memang sesuai budget aku. Dan pertama namanya Mas Aldi ternyata nggak bisa, anaknya sakit dua-dua. Terus ada ceweknya hamil besar jadi nggak dikasih suaminya. Terus ada lagi namanya Mas Wendy, tapi Mas Wendy ini terlalu mahal, aku nggak sanggup. Aduh pokoknya itu drama banget, sampai akhirnya aku tahu kenapa Allah ya gitu ya, mungkin Allah pengen uji aku kali ya gitu. Terus ketemulah sama Mas Mulyono, namanya itu dikenalin orang. Terus pas ketemu sama Mas Mulyono, aku bilang, Mas Mulyono saya pengen ya layout saya kayak buku yang ini nih, Hidup Penuh Makna. Dan Masya Allah tabarakallah-nya Mas Mulyono-nya bilang gini, Mbak Angel kebetulan buku ini saya yang layout. Saya di situ pengen teriak, pengen ya Allah gitu, baik banget ya Allah tuh, baik banget ya, maksudnya oh gini ya, ternyata susah banget aku cari tukang layout tuh supaya aku bisa menemukan atau mendapatkan orang layout yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan aku gitu. Udah habis itu nggak hanya itu, ISBN dong. ISBN itu adalah barcode itu sebenarnya yang hanya bisa urus ke kementerian, adalah satu kementerian gitu ya, ke Perpusnas namanya. Itu kalau nggak punya PT harus penerbit. Saya hanya perseorangan, saya nggak punya PT, saya juga nggak ada penerbit gitu. Tiba-tiba sampai detik ini saya juga nggak tahu dan nggak pernah ketemu sama orang yang urus ISBN saya. Tiba-tiba Allah ngasih aja gitu. Terus yang urus ISBN bilang gini di WhatsApp ya, dia bilang, Mbak, saya kaget sih, biasanya urus ISBN itu paling canggih seminggu, tapi Mbak ISBN-nya udah keluar dalam waktu jangka 2 hari. Itu Masya Allah tabarakallah ya. Jadi maksud aku ya, intinya yang pengen aku sampaikan adalah setiap tindakan atau setiap perbuatan kita istiqoroh kepada Allah. Di saat memang kita izin ya Allah, jika engkau ridho tentang apa yang aku perbuat, tunjukkanlah ya Allah. Karena ketika kita memang berbuat untuk Allah, itu pasti kayak jalan tol, percayalah. Dan aku percaya banget, kalau dulu aku nggak pernah, maksudnya aku selalu mengeluhkan, aduh kenapa begini. Ternyata aku baru tahu ya, di Islam itu ada rukun iman kan, qada dan qadar, dan kita harus percaya qada dan qadar dari Allah gitu. Jadi
tentang kodo dan koder itu aku bener-bener sekarang kayak udah bener-bener percaya banget, oh pokoknya apapun yang terjadi sama diriku itulah yang terbaik dari Allah gitu loh, itu yang terbaik dari Allah. Dan ya Masya Allah tabarakallah, pokoknya setiap kehidupan aku sekarang yaitu penuh kejutan dan penuh keajaiban dari Allah. Dan doain ya, karena ilmuku masih jauh banget gitu, jauh banget. Makanya aku bilang, aduh, setiap hari aku tuh doanya cuman kasih kemudahan aku untuk beribadah dan kasih kemudahan aku untuk membanggakan Allah gitu, karena Allah udah baik banget sama aku pengen gitu melakukan segala sesuatu yang benar-benar disukai sama Allah dan buat Allah bangga sama aku gitu loh, gitu gitu ya. Paling itu yang bisa aku sharing tentang perjalanan aku menjadi mualaf ya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita di sini. Oh ya, saya mau menyapa dulu, ini ada pembaca bukuku, ada Vivi di sana. Vivi ini belum mualaf, dia masih Kristen Protestan dan dia mau Islam. Vivi boleh berdiri? Semoga dimudahkan Allah ya Vivi untuk belajar Islamnya ya. Belum, Vivi belum masuk Islam, tapi dia memang banyak sekali nanya-nanya sama saya setiap hari ya. Semoga dimudahkan Allah ya Vivi ya untuk belajar Islamnya ya. Semoga abis ini kali ya, abis ini Allah kasih kita hidayah doain langsung sama-sama ya, amin kita ya. doain sama-sama, amin. Aku ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan proses Mbak Angel. Pertama, penasaran apa jawaban Abi Maki waktu pertama kali di Pondok Indah. Terus pihak keluarga menanggapi keputusannya Mbak Angel itu bagaimana? Mungkin itu aja. Assalamualaikum Dengan Ibu siapa, Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi. Ibu Santi ya. Oke, Ibu Santi. Ibu Santi yang pasti dapat buku, ya. Di buku itu detail. Ibu Santi, di buku itu detail tentang jawaban Ustadz Abi Maki apa, tapi yang pasti singkatnya, Nabi Isa memang diberi keistimewaan dari Allah untuk untuk bisa membunuh Dajjal, dan memang kodo dan koder Nabi Isa memang Nabi satu-satunya Nabi yang hidup sampai sekarang. Dan detailnya Ibu nanti bisa baca buku saya. Kalau keluarga saya, ya siapa sih ya Bu ya, maksudnya nggak ada orang tua yang mau anaknya itu berbeda keyakinan dengan dia, nggak ada sama sekali. Mama saya waktu sebelum tes syahadat itu saya telepon, saya minta saya izin untuk syahadat. Mama ya seperti biasa ya, orang tua pasti marah gitu. Siapa yang ngajarin gitu kan? Kamu kayak gini karena doa mami, karena Tuhan Yesus kamu kayak gini. Ya tapi aku selalu bilang, Mam, memang iya karena Tuhan Yesus. Tapi mami tahu siapa yang menciptakan Tuhan Yesus? Ya itu mamaku waktu itu terdiam. Terus ya seiring berjalannya waktu ya Bu ya, karena saya juga menunjukkan kita sebagai anak kan ibumu buat ayahmu ya. Saya tetap menunjukkan bagaimana hak saya sebagai umat muslim gitu kepada ibu saya gitu. Ya akhirnya ibu saya sekarang sama saya ya baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Memang ada satu adik saya sih yang memang belum bisa menerima sampai sekarang. Tapi ya tetap saya bawa dalam doa semoga mereka dapat hidayah dari Allah. Ya, ada satu lagi? Ada lagi yang mau nanya? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Yolanda. Ya, halo. Saya mau bertanya, ketika Mbak sudah mengenal Islam gitu, apakah ada sesuatu yang membuat Mbak down terus rasanya kok begini ketika mengenal Islam, apakah rasa ingin kembali lagi, dan saat dalam kondisi apa Mbak jika Mbak ada merasakan hal tersebut sekian? Oke. Namanya manusia ya, pernah satu kali saya memang down, tapi itu pun karena waktu itu saya
waktu itu saya ngerasa gimana ya, tepatnya apa ya kata-katanya ya, saya ngerasa wow, ternyata Islam, maksudnya Islam banyak banget alirannya nih, gitu. Karena saya memang sendiri, saya tuh orangnya kemana-mana gitu, ke masjid mana ada kajian saya ikutin, ada majelis taklim saya ikutin, pokoknya mau belajar aja gitu, tujuan saya cuma belajar. Cuman ternyata orang-orangnya maksudnya ya agak membuat saya waktu itu kok gini sih. Tapi sejak masuk Islam saya jarang curhat ke manusia, saya selalu curhat ke Allah. Saya tanya sama Allah, ya Allah gimana ya Allah, gimana ya, maksudnya gini, karena jujur aja ya, misalnya ada gitu majelis taklim yang nggak usah ke ustadz ini, jangan ke ustadz ini gitu. Waduh, gimana ya, namanya guru, saya itu kan menghargai guru ya. Saya nggak mau, saya tidak mau membatas-batasi atau mempagar-pagari guru ini benar, guru ini nggak benar, enggak. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah, gak ada satu ustadz pun di dunia ini yang pernah hidup di zaman Nabi, gak ada kan? Gimana ini ya Allah, saya harus belajar gimana gitu. Terus intinya tiba-tiba di YouTube saya itu tiba-tiba ada satu nama ustadz, ya, satu nama ustadz. Terus aku bilang sama Allah gini, ya Allah, ini kenapa kok tiba-tiba ada satu nama ustadz ini di YouTube saya? Aku bilang gitu kan, ya Allah, ketika ini memang tempat aku bertanya, tolong pertemukan aku dengan dia ya Allah, dengan ustadz ini. Udah merinding. Besoknya ketemu sama ustadz itu di rumah temanku dan ngobrol berdua.